Dijamin hak politiknya dipilih dan memilih. Hukum undang-undang mengatur dan menjamin. Bapak Ibu adalah pemimpin politik di dalam gereja Bapak Ibu sekalian. Untuk berdiskusi, Bapak Ibu bisa bertanya kepada Pak Marinus untuk memberikan masukan pencerahan kepada kita dan kita pahami dan kita kaji. Soal SK2 Menteri itu sebenarnya ya dalam politik nasional memang itu menjadi aturan yang terbaik untuk memberikan keleluasaan juga kepada gereja. Persoalannya memang seringkali karena keberadaan kita, kultur organisasi gereja ini kan tidak seperti kultur agama-agama lain ya, yang suka dalam satu wilayah itu bisa berkumpul begitu ya. Kalau ini sulit untuk dipenuhi. Saya pernah jadi ketua pembangunan juga di gereja kami karena kita tidak berada dalam satu wilayah. Dan karena saya di dunia politik dan saya juga kenal dengan pejabat-pejabat yang memberikan keputusan ya waktu itu saya diberikan pernyataan, Pak, seandainya bisa nggak Pak seluruh warga gereja yang ada di lingkungan ini bersatu Pak, berada dalam satu naungan jemaat sehingga tidak banyak gereja di tempat ini. Kan begitu ya. Gereja itu ada yang jemaatnya hanya 10, 30. Ya kan begitu ya. Sudah bisa satu gereja. Nah, berbeda dengan kultur misalnya yang orang Islam. Kultur mereka kan adalah bangunan musolanya. Siapapun orang boleh datang. Kan gitu ya. Kalau gereja kan beda Pak. Ini yang juga sering mempersulit. Soal bagaimana kita minta KTP jemaat yang ada di lingkungan itu, ya kan? Keberadaan warga yang tidak memberikan dukungan karena berbeda agama. Saya mengalami ini di BNKP Tangerang. Jemaat yang di tempat pembangunan gereja itu tidak ada jemaatnya di situ, Pak. Ya kan begitu ya? Ada yang dari kota bumi, ada yang dari kabupaten, ada yang dari mana-mana. Di tempat itu sendiri tidak ada Pak. Ya, mereka menolak. Ya ini yang sering terjadi. Ya. Kemudian faktor lain memang, faktor ketidaksenangan pihak lain terhadap gereja. Itu juga tidak bisa dihindari. Ini membutuhkan effort kepada kita, membutuhkan hikmat kita bagaimana menyikapi itu. Hal yang lain, rasa solidaritas mereka sangat solid dan kita tidak mampu memecahkannya. Kenapa? Karena kita sendiri tidak solider terhadap sesama saudara seiman. Soal 3 periode itu sudah final Pak sebenarnya. Konstitusi kita sudah mengatakan ini, kecuali kita amandemen lagi Undang-Undang Dasar 1945. Karena di amandemen terakhir itu sudah disebutkan hanya 2 periode. Yang kita perbaiki adalah sistemnya. Bagaimana supaya masa periode kepemimpinan di masing-masing pemimpin ini tidak menggagalkan program pemimpin yang sebelumnya oleh pemimpin yang akan datang. Melalui apa? Visi misi. Kita lihat sama-sama ya. 2 periode Pak Jokowi kita sudah sangat baik dari yang sebelum-sebelumnya. Diterima tidak diterima Pak, kalau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, pasti ada kekurangan Pak. Pemimpin-pemimpin sebelumnya juga pasti ada kebaikan-kebaikan, ada kelebihan-kelebihan. Tapi Pak Jokowi melakukan lompatan-lompatan yang spektakuler. Pasti ada upaya-upaya untuk mengembalikan politik identitas itu. Keberpihakan gereja juga sebenarnya kan itu politik identitas Pak. Boleh enggak? Usah Pak. Boleh. Ketika terjadi peperangan misalnya antara Israel orang Filistin.
Terjadi nggak politik identitas di antara mereka? Udah warisan Alkitabiah Pak, tidak bisa dihindari. Bagaimana kita menyikapinya? Kita mau menggunakan politik identitas itu untuk kemajuan, untuk kebaikan, atau untuk menghancurkan? Kan itu persoalannya. Keberpihakan kita kalau kita mendukung, ya marilah kita dukung semua yang beridentitas gereja misalnya. Ya udah kita dukung partai yang benar-benar memberikan kontribusi yang konkret untuk pembangunan bangsa dan juga pembangunan gereja. Bagaimana gereja menyikapi politik identitas? Tapi tidak bisa menghindarinya. Semakin Bapak menghindarinya, semakin Bapak dikejar. Itu jadi persoalan dan menjadi beban sendiri. Dan Bapak tidak akan bisa mendapatkan jalan keluar. Hidup ini kan kejadian yang berulang. Bapak bisa menghindarinya, kalau Bapak menghindarinya berarti kan hidup kita mati. Kalau kita tidak bersikap, kita diam untuk tidak menyikapinya, itu adalah lonceng kematian bagi kita. Gak bisa kita degradasi, ya kita terus memberikan semangat, memulihkan kembali. Ya kita harus ikuti aturan, kesepakatan. Aturan itu kan kesepakatan Pak, tapi tidak boleh memaksakan kehendak. Hamba-hamba Tuhan harus memiliki cakrawala berpikir yang lebih luas untuk jemaatnya. Bahwa kita tidak hanya cukup berdoa. Berdoa tanpa bekerja juga salah Pak. Tapi sesungguhnya kalau kita sudah tahu bahwa ada degradasi, berarti kan kita bisa mengantisipasinya. Kita juga bisa menjadi bagian yang melakukan pemulihan terhadap degradasi itu.